Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa khatamun nabiyyina wa anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ketua BPPTNU STKI PNU Kabupaten Tegal beserta jajarannya yang saya hormati, Wakil Ketua STKI PNU, LPM dan LP3M yang saya banggakan, tidak ketinggalan pula Kaprodi, Sekprodi, dosen, staf, karyawan, dan mahasiswa STKI PNU Tegal yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita sekarang dalam keadaan berpuasa, masih diberikan kemampuan bisa melakukan kegiatan perkuliahan baik yang daring maupun offline. Akan tetapi inilah salah satu keberuntungan bagi kita sebagai pengelola perguruan tinggi yang di kemudian hari pasti akan mendapatkan sesuatu atau akan mendapatkan balasan yang akan bisa kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kaprodi dan Sekprodi serta dosen, karyawan, dan mahasiswa yang saya banggakan, saya sedikit akan menghantir sebuah ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat di atas, saya akan memberikan atau akan mengambil sebuah penisbatan atau sebuah gambaran bahwa dalam pembelajaran kita di perguruan tinggi, saya akan mengambil yang pertama adalah dengan hikmah. Kita mengajar mahasiswa yang belajar dan karyawan yang bekerja itu dengan hikmah. Hikmah dalam arti kebijaksanaan, memiliki pemikiran, memiliki gambaran, memiliki keinginan untuk melakukan kebijaksanaan. Karena saya yakin sesuatu yang dilakukan dengan sebuah kebijaksanaan akan mendapatkan sesuatu yang terbaik, baik sekarang maupun di kemudian hari. Yang kedua adalah mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Di antara kita saling menasehati, di antara kita saling memberikan dorongan, di antara kita saling koreksi, di antara kita saling memberikan sesuatu yang terbaik demi kebaikan kita bersama, kebaikan sekarang dan kebaikan yang akan datang. Yang ketiga adalah mujadalah atau dialog atau berdebat. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, karena bentuknya kebersamaan, mari kita ciptakan untuk berdialog, untuk berdebat, mempermasalahkan atau menyelesaikan sesuatu yang
ada di antara kita, baik di antara dosen dan mahasiswa, karyawan dan pimpinan. Yang jelas saya lihat pasti ada sesuatu yang perlu kita pecahkan, yang perlu kita selesaikan, yang perlu kita tuntaskan. Nah, untuk menuntaskan itu perlu ada cara. Caranya ya bukan hal yang tidak mungkin. Kita harus berdialog, kita harus berdebat demi kemaslahatan kita ke depan. Para dosen dan karyawan serta mahasiswa yang saya hormati, bahwasanya di dalam hal kita melakukan sesuatu, seharusnya kita mengiblat kepada apa yang telah ada kepada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada di dalam surat Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Perlu kita ketahui, terkadang kita terjebak, kita terbawa, kita terprovokasi dengan sesuatu yang baru. Sementara Rasulullah, apa yang ada di dalam Rasulullah itu semuanya terbukti. Tidak akan ada sesuatu yang tidak terbukti. Akan tetapi kalau kita mengelola perguruan tinggi, sering dituntut untuk mengikuti sebuah teori, baik teori belajar maupun teori mengajar, harus mengikuti penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian yang terbaru. Padahal penelitian atau teori yang terbaru itu belum tentu teruji kebenarannya. Sementara kita seharusnya sudah punya pedoman yang sangat baku, yaitu adalah pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menurut saya ada ganjalan dan memang harus diselesaikan di antara kita sebagai pengelola perguruan tinggi, atau katakanlah pemerhati pendidikan, atau tokoh pendidikan, atau katakanlah sebagai pengampu sebuah kebijakan, supaya secepatnya kembali kepada konsep yang telah ditetapkan, yang telah digariskan, yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak terlalu jauh meninggalkan apa yang seharusnya kita lakukan, supaya kita tidak terlalu kecewa tatkala kita semakin jauh dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya sangat berharap sekali, marilah kita bersama-sama sebagai umat Islam, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, untuk bersama-sama meneladani apa yang ada pada diri Rasulullah untuk melakukan atau melaksanakan kehidupan, khususnya dalam katakanlah pekerjaan itu yang harus merujuk kepada apa yang telah digariskan atau yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para dosen, karyawan serta mahasiswa yang saya hormati, saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan informasi, untuk memberikan gambaran, untuk memberikan pengertian yang bersumberkan dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, yang memang mau tidak mau harus kita ikuti, yang harus kita tiru, yang harus kita lakukan. Oke lah, kita dalam kondisi sekarang ini kita mendengarkan teori-teori baru, model-model baru, konsep-konsep baru, akan tetapi jangan sekali lagi kita meninggalkan sesuatu yang terdahulu yang baik, seperti makalah kita semua, al-muhaffadzatu alal qadimi sholeh wal ahdu alal jadidil aslah.
Kita mengambil pendapat-pendapat yang dulu yang baik, dan kita juga mengambil pendapat-pendapat yang baru yang baik. Jadi kita tidak pernah menutup mata seandainya datangnya baru, pemikirannya baru, hasil penelitian baru, kalau itu memang baik, ya kenapa tidak kita ikuti. Tapi jelas baiknya itu mengikuti atau berpijak atau berpedoman pada Al-Quran dan kepada hadis Nabi serta ijma dan qiyas. Jangan hanya semata-mata untuk katakanlah hasil pemikiran orang-orang yang moderat, atau apalagi orang-orang kapital dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Intinya kita belajar untuk bisa menciptakan sebuah perubahan, dan perubahan itu untuk menuju kepada ridhonya Allah. Itu yang perlu saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.